Adul Katalino Wacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Salam budaya. Salam saudara-saudariku, jumpa lagi bersama saya Martin Tambakbaya. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang suku Naga dari India dan suku Dayak yang ada di Indonesia. Suku Dayak adalah salah satu suku utama di Kalimantan. Keunikan budayanya, kesenian, kearifan lokal, hingga daya taruh suku Dayak tersohor di seluruh penjuru Nusantara, baik Indonesia, Malaysia, maupun Brunei. Namun tidak banyak yang tahu, bahkan di kalangan orang Dayak sendiri, kalau suku Dayak memiliki saudara dekat yang tinggal jauh di India, yaitu suku Naga. Banyak sekali kemiripan antara suku Naga di India dengan suku Dayak yang ada di Indonesia. Dari segi fisik, pakaian, dan tenungan, kuping panjang, tato, senjata, rumah, tradisi pemakaman, hingga kebiasaan memenggal kepala lawan dalam pertempuran. Semuanya mirip. Tradisi memenggal kepala musuh merupakan salah satu kultur yang spesifik namun identik sama-sama dilakukan oleh suku Naga dan suku Dayak yang ada di Kalimantan. Kedua suku sama-sama mengoleksi tengkorak kepala lawan yang dikalahkan sebagai simbol keberanian laki-laki dewasa, membawa pulang kepala lawan untuk ditunjukkan ke kampung dan adalah sebagai simbol tertinggi kemenangan perang suku Dayak dan suku Naga. Seiring dengan pergaulan dengan peradaban modern dan masuknya agama Kristen, suku Naga tidak lagi melakukan penggal kepala ketika berperang. Namun demikian masih dapat dijumpai rumah-rumah tertua suku Naga yang memajang tengkorak manusia. Selanjutnya adalah burung enggang yang dihormati oleh suku Naga yang ada di India. Burung enggang atau ranggong adalah sebagai simbol kehormatan tertinggi yang melindungi, kuat dan berani, serta setia dan bertanggung jawab. Sifat-sifat ini dijunjung tinggi baik oleh suku Dayak maupun suku Naga yang ada di India sebagai kepala burung enggang, sehingga kepala burung enggang biasanya digunakan oleh orang-orang yang dihormati suku Dayak dan suku Naga, seperti kepala suku, tokoh masyarakat, sampai kepala negara. Ornamen burung rangkong juga lazim ditempatkan di sudut-sudut tinggi wilayah kampung dan kota suku Dayak. Tradisi identik lainnya adalah penggunaan anting yang membuat kuping para wanita suku Naga dan suku Dayak menjadi panjang. Penggunaan anting seperti ini dahulu adalah sebagai simbol kecantikan dan keagungan dari wanita suku Dayak dan suku Naga. Kini tradisi ini sudah mulai hilang dan tidak populer di kalangan pemudi baik suku Naga, India maupun suku Dayak yang ada di Indonesia. Suku Naga adalah salah satu etnis dari 2.000-an etnis di India. Mereka tinggal di negara bagian Nanggalan Timur Laut di India. Saat ini populasi suku Naga berjumlah kurang lebih 2 juta jiwa dengan mayoritas 98% memeluk agama Kristen. Agak mirip dengan orang Dayak yang kini banyak beragama Nasrani. Kemiripan antara suku Naga dan suku Dayak ini dapat dioptimalkan lebih lanjut sebagai modal terpadu upaya memperkuat hubungan antara Indonesia dengan India. Sebagai awalan, pemerintah negara bagian Nanggalan berkenan dengan Hornbill Festival atau Festival Enggang yang diselenggarakan setiap bulan Desember. Pada festival ini, berbagai atraksi budaya suku Naga ditampilkan. Banyak turis asing mulai tertarik berkunjung ke Nanggalan untuk melihat festival ini. Untuk selanjutnya, menjajaki kemungkinan rombongan pelaku seni Dayak diundang hadir ke Hornbill Festival. Sebaliknya, para pelaku seni budaya suku Naga dapat juga diundang untuk tampil di Pekan Gawai Dayak di Pontianak misalnya. Berlanjut lagi, penelitian bersama mengenai suku Naga dan suku Dayak juga dapat dijajaki. Bukan tidak mungkin berbagai kerjasama dapat digali lebih dalam lewat perkenalan ini. Inisiatif ini perlu dimulai sebagai upaya menguatkan hubungan people to people Indonesia dan India, ya suku Dayak dan suku Naga, yang tentu saja dapat memperkaya kansana, keunikan dan kearifan suku Dayak itu sendiri, sekaligus memperkenalkan suku Dayak ke saudara dekatnya yang tinggal jauh di India sana.
Baik saudara dariku, semoga dengan penjelasan singkat tentang suku Naga dan suku Dayak ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk kita ke depannya, terutama untuk anak dan cucu kita nanti. Adil ketalino bacuramin Kak Saruga basengat Kak Jubata. Arus. Saya Martin Tambakbaya mengundurkan diri. Salam budaya.